proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Shalom adik-adik! Merdeka! Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita yang ke-75 tahun. Nah adik-adik, kita ini bahagia sekali ya, kita lahir di bangsa yang sudah merdeka. Dahulu kala para pahlawan kita berjuang supaya kita bisa hidup di bangsa yang bebas. Adik-adik, tapi sebagai anak-anak Tuhan, perjuangan kita belum selesai. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang lain, tapi perjuangan kita adalah melawan roh-roh jahat yang ada di udara, melawan iblis dan kaki tangannya. Dan adik-adik tahu bagaimana cara kita berjuang melawan roh-roh jahat di udara? Adalah dengan cara kita berdoa. Saat kita melipat tangan kita, menutup mata kita, berseru kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Malaikat-malaikatnya yang berperang bagi kita dan memberikan kemenangan buat kita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita sebagai laskar-laskar Kristus, kita siap sedia. Para laskar Kristus, mari kita berdiri. Kita mau masuki peperangan bersama Tuhan Yesus. Mari kita siap-siap adik-adik. Ayo semuanya jalan di tempat. Kita mau masuk peperangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Dengan salib Yesus pasti kau menang.
adik-adik, kita mau lebih lagi bersemangat memuji menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita lebih lagi. Kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan Yesus boleh ada di bangsa Indonesia yang sudah merdeka, bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau sertai bangsa kami menjadi bangsa yang aman dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji menyembah Engkau. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau juga pimpin Kak Elis yang membawakan firman Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Berikan kami sukacita, berikan kami kegirangan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik yang cinta Tuhan, kita katakan amin. Masih semangat adik-adik? Tentu kita semua masih semangat, karena kita adalah laskarnya Tuhan Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka kita selalu bersuka cita karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Mari adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan bersama-sama, Saya Laskar Kristus. Mari adik-adik, semua jalan di tempat, berdiri yang tegang dan wajah tersenyum. Jangan cemberut, apalagi marah, karena kita anak Tuhan Yesus, kita penuh dengan sukacita. Mari adik-adik, sama-sama kita katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari adik-adik kita melambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Siap-siap, kita katakan bersama-sama adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari adik-adik, siap-siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
Adik-adik, sudah capek belum? Tentu belum ya, karena kita penuh dengan semangat. Kita penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, saat ini bila adik-adik ada yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa transfer di nomor yang ada di layar kaca adik-adik. Dan adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Mari adik-adik duduk yang manis. Kita saksikan bersama-sama teman kita yang senang untuk bersaksi, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman, hari ini kita mau bersaksi. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. You me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Thank you. God bless you. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Memang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, sehingga anak-anak Tuhan pun menjadi anak-anak yang luar biasa. Adik-adik, kemarin minggu lalu, minggu sebelumnya kakak sudah bilang, nanti yang mengirimkan video ayat hafalan akan ditayangkan. Sekarang mari kita saksikan bersama-sama adik-adik kita yang menghafalkan ayat hafalan dan juga yang mendapatkan hadiah. Mari kita saksikan. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Senang sekali ya, banyak yang mendapat hadiah. Dan juga mereka jadi tambah ayat hafalan yang mereka ingat. Adik-adik, saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Pulihkan. Kita berseru kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan negeri kita. Mari adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita minta Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Tuhan Yesus, kembalikan bangsa kami kepadamu. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
pulihkanlah ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Syarana yarana warala syeke yarana yarana. Syarana warala syakana yarana warala syene yarana yarana warala syarana yarana. Mari adik-adik, kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada bangsa kami. Sampai saat ini Tuhan Yesus, kami menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan biarlah Engkau yang memulihkan negeri kami dari segala macam virus, sakit, penyakit, dari segala macam masalah-masalah. Tuhan, Engkau yang pulihkan, karena Engkau Tuhan yang mampu. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Engkau pimpin Kak Elis yang membawa firman Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar ya Tuhan Yesus adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Engkau siapkan setiap adik-adik di tempat ini. Engkau buka telinga mereka, Engkau buka hati mereka. Dan biarlah firman-Mu dapat masuk dan diam di dalam hati setiap adik-adik. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi pada ibadah anak online. Apa kabar adik-adik? Semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Bawa Alkitab? Semua duduk manis. Ya adik-adik, dengar firman Tuhan. Ya, sebelum kakak memulai, adik-adik mau tanya, tema minggu lalu yang dibawa Kak Mansya apa nih tadi? Nah, betul sekali. Mengasihi itu mudah, mengasihi itu indah. Ya, hari ini tema kita Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa manusia karena kasih dan kesabarannya. Adik-adik, kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, kesalahan, tapi Allah mau mengampuni kita akan dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan, yang kita sudah perbuat, karena kasihnya kepada kita, karena besar kasihnya kepada manusia. Adik-adik, tema kita di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, mana percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Pada suatu hari, malam hari itu, tiba-tiba Nikodemus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, pengajar agama Yahudi. Yang tahu mana yang baik dan yang tidak baik di dalam hukum Taurat. Ya, yuk kita simak videonya. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali.
Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Adik-adik, kita telah menyaksikan video Nikodemus dengan percakapan dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Adik-adik, jadi Nikodemus menjadi bingung. Mana mungkin kita masuk kembali ke perut ibu? Ya, kata Tuhan Yesus, dan dilahirkan kembali. Kata Tuhan Yesus, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Roh itu seperti angin tidak kelihatan, tapi suaranya dapat dirasakan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus turun dari surga lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Percaya bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita dan kembali ke surga menjadi Raja. Ayo adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus tegaskan kepada Nikodemus bahwa dia harus percaya Tuhan Yesus, baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik, kita bersyukur ada tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi adik-adik jelas bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita masuk surga. Adik-adik, yuk mari kita saksikan film Tuhan Yesus.
Kabar baik Tuhan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya.
Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Jadi jelas adik-adik bahwa Tuhan Yesus lah yang menyelamatkan kita, yang membawa kita masuk surga adik-adik. Bukan dengan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, amal kita, atau kepintaran kita. Seperti Bapak Nikodemus itu tadi, ya. Tapi kita bersyukur hanya karena kasih Allah sama manusia yang begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, turun dari surga ke dunia untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia yang mau menderita, disalibkan, menanggung dosa-dosa kita manusia yang berdosa, supaya kita selamat adik-adik, supaya kita masuk surga. Dan Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali menyambut kita orang yang percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Adik-adik, wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus sayang, mengasihi kita manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Dia sudah mau menembus dosa kita. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni kita, adik-adik. Ya, adik-adik, mari kita sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hati kita untuk menjadi juru selamatnya yang hidup. Dan Tuhan Yesus sekarang ada di surga, adik-adik. Dia kirim Roh Kudusnya ke dalam dunia ini. Dia yang menolong kita, Roh Kudusnya menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan, menjadi miliknya. Ya, adik-adik, yuk kita bersyukur karena penolong kita adalah Roh Kudus yang ada di sini, yang menolong kita, adik-adik, yang menghibur kita, yang memberikan hikmat
kuasa pengertian kepada kita adik-adik. Yang penuh kuasa. Adik-adik, firman-Nya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yakni mereka yang percaya dalam namanya. Jadi adik-adik, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, tinggal dalam hati kita menjadi raja. Pada saat itu juga Tuhan kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Kita jadi ahli waris kerajaan surga. Wah, dahsyat Tuhan. Ya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, waris kerajaan surga. Jadi ada kepastian adik-adik. Kita diselamatkan Tuhan. Jadi adik-adik, mari yuk kita dan Roh Kudus-Nya yang menolong kita, yang mengurapi kita, memulihkan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi adik-adik, sekarang Roh Kudus-Nya yang mengurapi kita, menjadi kita, beri kuasa ke kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk berbuat baik, untuk mengasihi orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang guru kita. Itu karena Roh Kudus yang memberi kita kuasa. Sekarang ayat hafalan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita semua diampuni, dihapuskan. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus senang, kita juga senang. Amin adik-adik. Ya, kebenaran berarti Tuhan Yesus, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, bila Roh Kudus-Nya menolong kita, adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, tuliskan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu. Urapi Roh Kudus, berikan pengertian kepada anak-anak supaya mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena hanyalah Engkau Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang yang penuh dosa, kesalahan, kejahatan. Tapi Tuhan Yesus mau menanggung segala dosa-dosa kami di kayu salib. Supaya kami selamat, supaya kami masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak, urapi Roh Kudus. Berikan kepintaran, akal budi, hikmah daripada-Mu. Jadikan anak-anak ini menjadi saksi Kristus. Karena Engkau telah memberikan kuasa kepada kami, Roh Kudus, untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik semua angkat tangannya, kita minta urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua dengan urapan yang terbesar daripada-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di atas kami. Urapi setiap anak-anak yang ada di rumah, dimanapun berada. Urapi Roh Kudus, pulihkan Roh Kudus, roh tubuh jiwanya. Berikan roh yang kuat, roh yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan Yesus.
dan berikan tubuh yang kuat, yang sehat, sempurna. Jadikan adik-adik kami ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang cinta Tuhan Yesus, cinta firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular kalajengking dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh kami. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kami untuk mengusir setan iblis dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah diurapi Roh Kudus, kita diberkati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Pengen makan sate, melipir dulu ke Jembatan 5. Pasti perut kenyang, senanglah hati. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang tercinta yang ke-75. Pantang mundur, terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!